pembahasannya yaitu tentang prinsip-prinsip HAM, di mana sesuai dengan dikemukakan oleh Rida K. M. Smith bahwa ada 3 prinsip dalam HAM, di mana prinsip-prinsip itu adalah yang pertama prinsip kesetaraan, yang kedua prinsip non-diskriminasi, dan yang ketiga prinsip kewajiban positif setiap negara. Kita langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu prinsip kesetaraan. Kesetaraan dianggap sebagai prinsip hak asasi manusia yang sangat fundamental. Kesetaraan dimaknai sebagai perlakuan yang setara, di mana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan di mana pada situasi berbeda dengan sedikit perbedaan diperlakukan secara berbeda. Kesetaraan juga dianggap sebagai persyaratan mutlak dalam negara demokrasi. Kesetaraan di depan hukum setara kesepakatan, kesetaraan akses dalam pendidikan, kesetaraan dalam mengakses peradilan yang fair, dan lain-lain merupakan hal penting dalam hak asasi manusia. Perkembangan gagasan hak asasi manusia memunculkan terminologi baru, yaitu diskriminasi positif. Tindakan afirmatif mengizinkan negara untuk memperlakukan secara lebih kepada kelompok tertentu yang tidak terwakili, seperti adanya kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen. Contoh lain dapat berupa mengizinkan perempuan untuk diterima di bidang laki-laki dengan kualifikasi dan pengalaman yang sama melamar, hanya dengan alasan lebih banyak laki-laki yang melamar di lowongan pekerja tersebut. Beberapa negara mengizinkan masyarakat adat untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi dengan kebijakan-kebijakan yang membuat mereka diperlakukan secara lebih dibandingkan dengan orang-orang non-adat lainnya dalam rangka untuk mencapai kesetaraan. Hal yang perlu dicatat adalah bahwa tindakan afirmatif hanya dapat digunakan dalam suatu ukuran tertentu hingga kesetaraan itu dicapai. Namun, ketika kesetaraan telah tercapai, maka tindakan ini tidak dapat dibenarkan lagi. Selanjutnya, poin kedua, yaitu prinsip non-diskriminasi. Pelanggaran terhadap diskriminasi atau non-diskriminasi adalah salah satu bagian dari prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif atau selain tindakan afirmatif yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan. Pada efeknya, diskriminasi adalah kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama atau setara. Ini kemudian menjadi sangat penting dalam hak asasi manusia. Dalam hal ini, diskriminasi memiliki 2 bentuk. Yang pertama yaitu diskriminasi langsung, yaitu ketika seseorang baik langsung maupun tidak langsung diberlakukan secara berbeda pada lainnya. Poin kedua yaitu diskriminasi tidak langsung adalah ketika dampak praktis dari hukum dan atau kebijakan merupakan diskriminasi walaupun hal itu tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi. Misalnya, pembatasan pada hak kehamilan jelas mempengaruhi lebih kepada perempuan daripada kepada laki-laki. Pemahaman diskriminasi kemudian meluas dengan dimunculkannya indikator diskriminasi, yaitu berbasis pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat, politik, atau opini lainnya, nasionalitas atau kebangsaan, kepemilikan atas suatu benda atau properti, status kelahiran atau status lainnya. Semakin banyak pula instrumen yang memperluas alasan diskriminasi tersebut, termasuk di dalamnya umur dan cacat tubuh. Selanjutnya poin ketiga yang membahas tentang prinsip kewajiban positif setiap negara. Prinsip kewajiban positif negara digunakan untuk melindungi hak-hak tertentu. Menurut hukum hak asasi internasional, suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Sebaliknya, negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Untuk kebebasan berekspresi, sebuah negara boleh memberikan kebebasan dan sedikit memberikan perbatasan.
Untuk hak hidup, negara tidak boleh menerima pendekatan yang pasif. Negara wajib membuat suatu aturan hukum dan mengambil langkah-langkah guna melindungi secara positif hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang dapat diterima oleh negara. Karena alasan inilah, negara membuat aturan hukum melawan pembunuhan untuk mencegah aktor non-negara melanggar hak untuk hidup. Sebagai persyaratan utama, negara harus bersikap proaktif dalam menghormati hak untuk hidup, bukan bersifat pasif. Menurut Manfred Nowak, ada 4 prinsip HAM, yaitu universal, tak terbagi, saling bergantung, dan saling terkait. Prinsip tak terbagi dimaknai dengan sama hak asasi manusia adalah sama-sama penting dan oleh karenanya tidak diperbolehkan mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori tak tertentu dari bagiannya. Prinsip universal dan prinsip tak terbagi dianggap sebagai 2 prinsip kudus atau suci paling penting. Dua-duanya menjadi slogan utama dalam ulang tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang ke-50, yaitu semua hak asasi manusia untuk semua manusia. Juga ditegaskan dalam pasal 5 Deklarasi Wina tentang program aksi yang berbunyi bahwa hak asasi manusia adalah universal, tak terbagi, saling bergantung, dan saling terkait.